Saudara-saudara, kalau saudara suka sama judul khotbah, maka judul khotbah pagi hari ini mungkin agak menyeramkan, tapi tidak apa-apa. Kalau sekali lagi, kalau saudara suka sama judul khotbahnya pagi hari ini adalah beban Lucifer. Kenapa beban Lucifer? Karena beban Lucifer ini sebenarnya, ini penjelasan awalnya. Beban Lucifer ini sebenarnya adalah hal-hal yang menjadi keinginan Lucifer. Terus Lucifer coba impartasikan itu kepada manusia. Dia kemas itu sebagus mungkin, sehingga membuat kita melihat bahwa hal-hal ini kayaknya tidak berasal dari setan. Hal-hal ini sebenarnya adalah hal-hal yang bagus sebenarnya, masuk akal, rasional, dapat diterima, dan seharusnya sangat cocok lah. Tapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya merupakan beban yang diberikan Lucifer sebenarnya, ditinggalkan buat manusia yang kalau tidak bersungguh hati percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh hati hidup di dalam firman Tuhan, maka mereka akan rentan sekali memikul beban ini. Tapi untuk membuat kita lebih memahami betapa ini adalah hal yang serius, saya ingin awalnya membuka ayat Efesus pasal 6. Ini ayat peperangan rohani. Saudara harusnya, kalau saudara sudah lama jadi Kristen, saudara tahu akan hal ini. Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang kita lawan itu tipu muslihat iblis. Oke? Tipu muslihat iblis. Pegang baik-baik kata tipu muslihat ini, karena memang iblis itu penipu. Kemudian karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi garis bawahi kata di udara. Berarti setan ini bekerja di udaranya kita. Nah, di udaranya kita inilah Lucifer itu taruh apa yang saya sebut sebagai beban itu tadi. Beban Lucifer. Sebetulnya beban Lucifer ini adalah, saya pakai kata beban, karena begini, itu kemudian jadi bebannya kita. Itu kemudian jadi sesuatu yang membebani kehidupan kita. Padahal sebenarnya beban Lucifer ini adalah keinginan-keinginan Lucifer. Nah, dengan cepat kita buka saja Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 mulai dari ayat 13. Nah, Yesaya pasal 14 ini sebenarnya bintang timur itu sebenarnya ini cerita tentang kejatuhan Lucifer. Nah, kita baca mulai dari ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Ya. Atau kita baca dari ayat 12 saja ya. Dari ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini Lucifer. Bintang timur dan putra fajar itu Lucifer. Kenapa dia disebut bintang timur putra fajar? Sebutannya kayaknya bagus sekali ya, kayaknya indah sekali. Karena memang Lucifer ini adalah malaikat yang paling indah lah. Dia itu punya tempat spesial di sorga. Kan kalau di sorga itu ada, malaikat itu ada triple W ya. Triple W. Ada malaikat waitress. Waitressnya itu si Gabriel. Dia penyampai pesan, dia pokoknya melayani. Bagian melayani lah, waitress. Terus ada malaikat yang namanya warrior. Warrior itu si Michael. Terus ada malaikat yang worshiper. Worshiper ini tadinya itu Lucifer. Lucifer ini berdiri di depan tahta Tuhan semesta alam. Dia punya tempat tidak main-main, luar biasa. Tapi kemudian Lucifer jatuh.
Nah, Lucifer ini dibilang dia indah sekali. Coba kita baca lanjut. Bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata. Nah, disinilah beban-beban itu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 4 kehendak Lucifer yang kemudian itu jadi beban manusia. Dia ambil keinginan-keinginan ini, kemudian membebani kehidupan manusia. Dan tanpa manusia menyadari, ini yang menjadi akar dari beban kehidupan mereka. Apapun beban kehidupan saudara, harus mulai perhatikan baik-baik. Jangan-jangan saudara tidak menanggung beban yang seharusnya saudara tanggung. Tapi saudara menanggung beban-beban dari keinginan Lucifer. Dan kemudian itu dipakai dalam hidup saudara. Dan saudara kemudian menjadikan itu menjadi beban Anda. Begitu. Padahal ini keinginan dia. Nah, mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini keinginan pertama. Aku hendak naik ke langit. Apa itu langit? Setelah saya baca-baca, saya agak terkejut. Langit, kalau saya baca tinjauan di kamus, Samaim, ya langit. Tapi yang mengagetkan dari kata Samaim itu adalah dia juga punya tinjauan yang membuat saya terkejut. Samaim itu punya tinjauan begini. Otoritas atau tujuan. Saya kaget dengan kata tujuan. Waktu saya melihat kata tujuan di situ, kemudian saya jadi ingat jargon anak-anak dulu. Dulu waktu kita masih anak-anak kan, kita punya kata-kata bagus itu yang bilang begini. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Langit tujuannya kita. Apa tujuannya kita? Apa langitnya kita? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Apa langitnya kita? Iblis punya penipuan. Ingat tadi ya. Ingat bahwa iblis itu adalah penipu. Tadi kan kita sudah dikatakan di Efesus. Bahwa iblis itu kita punya pekerjaan ini adalah melawan tipu muslihat iblis. Nah sekarang coba kita lihat tipu muslihat iblis. Tujuan, apa sebenarnya tujuan? Tujuan kehidupan orang Kristen itu bukanlah apa, tapi siapa. Nah itu dulu, saya perjelas dulu nih. Tujuan kehidupan orang percaya itu bukan apa, tapi siapa. Begitu tujuan hidup kita adalah apa, Anda sudah masuk dalam dunia lain. Sebab tujuan orang Kristen itu adalah siapa? Coba buka Matius 11 ayat 27 dulu. Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Inilah asal muasal kenapa tujuan itu jadi siapa. Karena semua telah diserahkan kepada Yesus. Semua ini berarti apa saja? Apa saja? Coba buka lagi. Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35. Di Yohanes pasal 3 ayat 35 dikatakan demikian. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan apa? Segala sesuatu kepadanya. Inilah yang membuat tujuan hidup orang Kristen itu bukan apa lagi. Tetapi siapa? Karena kepada siapa inilah yang memegang segala sesuatu. Jadi tujuan hidup kita jelas adalah pribadi Yesus Kristus.
Yesus adalah tujuan utama kita. Yesus adalah tujuan hidup kita. Sebab begini saudara, ketika kamu menuju kepada Yesus, kamu sedang menerima segala sesuatu. Sebab segala sesuatu itu hanya dikeluarkan oleh Yesus. Semuanya berasal dari Yesus. Sepanjang itu benar, tidak berdosa, tidak haram, semua keluar dari Yesus. Nah, apa hubungannya dengan langit? Nah, ini tipu muslihatnya iblis. Iblis memisahkan antara apa yang bisa Yesus lakukan dengan Yesus yang mampu melakukannya. Dia pisahkan itu. Inilah yang saya sebut tipu muslihat iblis yang namanya distraction. Pengalihan isu. Dia pisahkan. Jadi begini. Kita kenal tujuan kita itu Yesus. Sub dari tujuan itu, bagian dari tujuan itu adalah apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus sanggup lakukan. Apa yang Yesus sanggup lakukan? Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup membuat Anda sukses. Dia sanggup membuat Anda berhasil. Dia sanggup membuat Anda berdiri kembali setelah Anda jatuh berulang-ulang. Dia sanggup lakukan apapun. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Tapi iblis pisahkan itu semua kesanggupan Yesus. Dia pisahkan dari Yesus. Dia taruh di langit. Apa itu semua? Sukses. Berhasil. Apa semua. Dia taruh itu di langitnya kita. Dia pisahkan dari Tuhan. Kemudian di langit kita itu dipenuhi dengan itu. Bahwa tujuan hidup kita adalah itu. Termasuk apa yang dia taruh di situ? Surprisingly, yang dia taruh di langit itu salah satunya adalah surga. Jadi kemudian ada banyak orang Kristen yang pengen masuk surga, tidak pengen Yesus. Cuma mau surganya doang, tapi tidak mau Yesus. Ya, toh? Ada kan golongan-golongan begitu tuh, yang tidak mau hidup kudus, tidak mau bertekun dalam firman Tuhan, tidak mau hidup benar, tapi mau surga. Kemudian bilang bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan selalu menerima, Tuhan menerimaku apa ada ini, kata apa adanya ini, saudara-saudara, hati-hati. Saya suka pernyataannya Pastor Gilbert Lumoindong yang bilang begini, Tuhan itu terima kita padanya, tapi dia tidak mau kita jadi apa adanya terus. Iya toh? Tuhan itu terima kita padanya. Memang betul, dia terima kita padanya. Cuma di dalam tuntunannya, dia tidak mau kita jadi apa adanya waktu pertama kali dia terima kita. Saudara terima pegawai misalnya. Saudara lihat bahwa, waduh, pegawai Anda ini masih mentah. Tapi dia punya potensi bertumbuh. Diterima sajalah, karena ada potensi bertumbuhnya. Walaupun sebenarnya dalam beberapa hal, dia masih mentah sekali. Tapi karena dia punya potensi bertumbuh, dia punya potensi yang qualified untuk bisa mengikuti perintah, untuk bisa punya kemajuan, untuk bisa punya progres, kita terima. Itu saudara terima apa? Terima apa adanya. Karena waktu itu dia masih mentah. Tapi saudara berharap ketika dia bekerja dengan Anda, dia akan melihat cara kerja Anda, dia akan melihat etos kerja dalam perusahaan Anda, kemudian dia akan bertumbuh, dia akan berprogres, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Memang encounter pertama saudara terima dia apa adanya. Tapi kan saudara tidak mau dia jadi apa adanya terus. Yang masih mentah itu. Nah, ide kita tentang Tuhan adalah Tuhan akan terus menerus menerima kementahan kita. Hey. How come? Bagaimana mungkin? Anda menyuruh Tuhan untuk tetap menerima kementahanmu. Loh. Sedangkan di dalam Tuhan, Tuhan mau itu kita bertumbuh. Bahkan bukan cuma bertumbuh, dia mau kita berbuah. Tapi kita tidak pikir begitu. Kita pikir adalah Tuhan terima saya apa adanya. Nah itu dia.
Jadi iblis taruh itu. Beban-beban langit. Dia taruh itu dan kemudian dia suruh kita buru itu. Lalu kemudian manusia memburu itu. Tapi melupakan kepada siapa yang sebenarnya sanggup melakukan hal tersebut. Makanya saya ingat dulu saya punya teman di Bandung tulis lagu. Tuhan adalah alamat terakhir. Tuhan adalah alamat terakhirku. Karena itu penanda bahwa kita sebenarnya sedang menaruh beban di langit itu. Adalah hal-hal yang Tuhan sanggup lakukan tetapi dipisahkan dari Tuhan. Ini dosa masa lalu ya. Dosa saya lah. Nggak usah bilang dosa. Apalagi saya hamba Tuhan. Dulu kan kita itu suka sekali ajar tentang Yusuf tuh. Dulu kita kalau di retreat anak muda begitu kita ajar Yusuf. Yusuf adalah orang yang mengejar mimpinya. Makanya kemudian kalau di sesi-sesi pengajaran KKR Youth. Selalu ada itu. Chasing your dream. Baru contoh utamanya Yusuf. Kita bilang Yusuf itu pergi mengejar mimpi. Siapa yang bilang? Betul-betul kita udah baca Alkitab. Saya. Saudara mungkin baca Alkitab baik-baik. Saya waktu itu. Saya tidak baca Alkitab baik-baik. Setelah saya baca renungkan baik-baik. Yusuf itu tidak kejar mimpi. Sembarang saja kita ini. Yusuf itu kan dia mimpi. Habis mimpi diceritain. Habis diceritain dilepehin. Maksudnya dikasih patah mimpinya. Maksudnya bapaknya saja yang baik sama dia. Yang memihak dia. Bapaknya saja marah loh. Yakub saja marah. Yakub bilang, mimpi apa kau itu? Masa bapak mamamu mau menyembah kau? Yang kau mimpi yang udah benar-benar. Jadi dari kakaknya marah, kakak-kakaknya marah, bapaknya marah. Makanya waktu Yusuf ditugaskan sama bapaknya, Piko lihat dulu kakak-kakakmu itu. Dia pergi lihat, kakak-kakaknya langsung begitu lihat Yusuf. Aneh, tukang mimpi. Datang itu tukang mimpi kayak, itu liarnya kejahatan ya. Waktu kita sudah simpan demikian lama, itu akan menimbulkan ide-ide yang absurd begitu. Tiba-tiba mereka sudah tidak lihat lagi Yusuf sebagai saudaranya mereka. Mereka cuma lihat Yusuf itu tukang mimpi. Jadi sebagai tukang mimpi yang orang Manado bilang dakwar-war, yang tidak betul-betul ini. Oh, kita musnahkan, pakailah cara. Tiba-tiba mereka jadi kreatif. Ini. Tiba-tiba mereka jadi kreatif. Mereka, ada sumur. Ada sumur kosong. Berlanjut dari sumur kosong, ketemu pedagang. Oh, kita jual media. Dari menjual kemudian berlanjut lagi kreativitasnya menjadi apa? Robek-robek itu bajunya baru kita lumuri darah. Baru kita bohongi bapaknya kita. Bohongi bapaknya bahwa Yusuf mati diterkam singa. Saudara-saudara Yusuf bahkan tidak punya empati sama sekali lihat bapaknya yang bilang begini. Biarlah saya turun ke dunia orang mati dengan berduka. Karena Yusuf. Mereka tidak ada empati sedikit pun lihat orang tuanya yang sudah tua ini kasihan. Kita sudah tipu-tipu dia. Tidak ada. Mereka jahat-jahat saja. Tapi lihat Yusuf. Yusuf habis dari dijual, dibeli sama Potifar. Karir agak naik waktu di Potifar. Di Potifar karir naik. Jadi pengawas satu rumah akhirnya. Disayang sama Potifar. Jadi orang kepercayaannya bos. Naik karir itu. Sudah naik bagus-bagus karir. Meluncur ke penjara. Sampai di penjara, nenek sedang karir sedikit karena disayang sama kepala penjara. Habis itu ada titik terang, mengartikan mimpi. Yang dia artikan benar semua. Yusuf melihat ada harapan, Yusuf langsung bilang, ingat kau saya bilang kau nanti sama, kalau kau sudah di atas, bilang kau nanti. Dia bilang sama juru minum raja. Kan yang dia artikan mimpinya juru minum dan juru roti. Juru roti digantung, juru minum dibebaskan. Waktu juru minum dibebaskan, dia bilang, ingat kok saya Jadi besok-besok kalau promosi-promosi tongko saya, ingat kok saya ini yang ngertikan mimpimu kau Ingat kok. Tidak diingat. Alkitab bilang Yusuf tidak diingat. Dan sejak itu kurun waktu yang lama loh ternyata. Dari Yusuf bilang ingat-ingat itu, sampai kemudian one day Firaun mimpi dan Firaun suruh dia diangkat.
tahu tidak apa yang Yusuf bilang setelah dia kemudian mengalami promosi yang kita sebut sebagai promosi dari Tuhan itu kan? Tahu apa yang Yusuf katakan? Yusuf tidak bilang gini, akhirnya aku mencapai mimpiku. Enggak. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk aku. Supaya aku memberi makan bangsa yang besar. Padahal waktu itu Israel bukan bangsa. Tapi Yusuf sudah memandang kaum keluarganya adalah satu bangsa. Yang saya mau bilang pada saudara, cerita Yusuf bukan soal pengejaran mimpi, bukan. Cerita Yusuf tentang orang yang kemudian diajar untuk melihat kehendak Bapa. Yusuf diajar untuk melihat kehendak Bapa. Bayangkan kalau Yusuf itu masih bergantung sama mimpinya. Langit, saudara. Langit. Pokoknya saya harus kejar ini. Supaya saya disembah-sembah sama saudara-saudaraku. Pokoknya Yusuf bisa lakukan itu loh. Kalau dia selingkuh sama, saya pikir-pikir ya. Kalau Yusuf itu memilih selingkuh sama istrinya Potifar. Kan istrinya Potifar bisa ngelobi-ngelobi. Iya toh. Kalau dia jadi gula-gulanya istrinya Potifar bisa ngelobi-ngelobi lah. Ngelobi suaminya, ngelobi pejabat-pejabat. Kas nenek kau tahu dulu jabatan Yusuf. Kan bisa, jalan pintas. Boleh toh. Tiba-tiba Yusuf sudah membanggakan kedua orang tua. Membanggakan orang tuanya lah. Tapi kan tidak diambil begitu. Yusuf tidak ambil begitu. Karena ini bukan soal kejar mimpi. Kejar Tuhan. Yusuf cuma mau hidup dalam kebenaran. Itu langit. Sekarang kehendak yang kedua. Kehendak yang kedua itu, Yesaya 14 lagi, ayat 13. Lucifer bilang begini. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Kehendak yang kedua adalah, beban Lucifer yang kedua adalah, dia membebani kita soal isu mendirikan tahta kita. Tahta bicara apa? Tahta bicara otoritas. Berarti kita dibebani sebuah beban untuk mendirikan otoritas. Otoritas itu menurut Tuhan Yesus, otoritas itu bukan didirikan. Otoritas bukan didirikan. Otoritas itu lahir. Coba buka Matius 20. Matius 20 ayat 25. Matius 20 ayat 25. Coba kita lihat perkataan Yesus tentang otoritas. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Garis bawahi kata keras atas. Berarti ada apa? Ada upaya yang sangat keras supaya otoritasmu itu bisa dikenali. Jadi perlu ada tekanan-tekanan kepada orang yang dipimpin. Terus Yesus bilang apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Otoritas itu lahir. Lahir karena apa? Lahir karena melayani. Bukan dipaksa, di-force sedemikian rupa. Tapi lihat apa yang iblis lakukan. Iblis lakukan ini. Dia kasih kita beban untuk berupaya keras agar otoritas kita dikenali. Jahatnya itu deh. Makanya banyak orang itu yang makan puji waktu jadi pemimpin. Karena apa? Pengertian mereka tentang jadi pemimpin adalah menekan dengan keras atas.
Menurut Tuhan Yesus otoritas tidak begitu. Menurut Tuhan Yesus otoritas lahir karena kita melayani. Lahir dengan natural karena kita melayani. Bukan karena kita menekan keras atas. Saya tidak pernah lihat di Alkitab Yesus itu menekan murid-muridnya. Bahkan waktu dia tahu Petrus akan menyangkal dia, Yesus itu cuma bilang begini loh. Yesus cuma bilang gini. Simon, Simon, iblis itu menuntut kamu. Iblis itu mau supaya kamu ditampi. Tapi aku sudah berdoa buat kamu. Tidak ada dulu Yesus langsung bilang, oh iblis mau jatuhkan dia. Tunggu mau saya ajukan disiplin-disiplin dulu sama Petrus. Supaya dia sadar kalau iblis mau jatuhkan dia. Petrus mulai sekarang, saya hentikan mau dulu. Jam mau dulu terlalu ada di Jamu kau dulu terlalu bagaimana. Kau latihan push up banyak, latihan kekerasan lah. Supaya kau sadar kalau iblis serang kau agak. Tidak ada loh, Yesus cuma bilang, saya sudah berdoa loh buat kamu. Sama sekali bukan, kalau pemimpin sekarang kan tidak begitu. Apalagi saya. Kita juga sama anak juga begitu. Kita suka menekan. Akhirnya anak-anaknya kita juga suka menekan orang tuanya. Kau nak, kalau bukan karena saya, dah jadi orang kok. Tahu. Jadi kasihan. Apa jadi ya? Anaknya juga begitu sukses. Anaknya juga bilang, nah ini semua, apa? Saya gini, usahaku sendiri. Jamu kau perutus. Akhirnya jadi begitu. Karena apa? Karena kita menekan keras atas. Nah otoritas yang dipaksakan itu melahirkan apa? Melahirkan spirit bersaing. Coba lihat apa tujuan Lucifer? Apa tujuan Lucifer untuk apa namanya? Mendirikan tahtanya. Tujuannya adalah mengatasi bintang-bintang Yahweh. Pak Hardi bintang Allah. Pak Ansar bintang Allah. Pak David Tutu bintang Allah. Ini bintang-bintangnya Tuhan. Tapi coba yang iblis bebankan pada kita, Bang. Dirikan kau. Supaya kau bisa atasi itu mereka. Supaya apa? Bisa bersaing. Jangan kau dia jadi lebih baik dari kau. Terus kita rasa bahwa itulah yang betul. Kemudian kita ciptakan satu kalimat yang menurut kita sangat masuk akal. Kalimatnya itu adalah bersaing secara sehat. Kok saya baca-baca Alkitab, Tuhan tidak pernah loh suruh kita bersaing. Even itu secara sehat. Yang Tuhan bilang itu adalah memberi yang terbaik. Begitu kau beri yang terbaik, itu kau sudah di jalur itu. Kita sudah tidak dibebani soal, mati nih, lebih bagus dia daripada saya. Masa? Banyak orang waktu saya bicara begini, orang bilang gini, kita butuhkan itu buat anak-anaknya kita supaya ada spirit anunya. Saya punya idola di basket itu, Stephen Curry. Stephen Curry ini, ya saudara mungkin kenal. Kalau saudara ikut basket, saudara tahu. Stephen Curry ini adalah pemain dari Golden State Warriors. 4 kali juara NBA. Sekarang dia adalah penembak 3 angka terbanyak di NBA. 3-point shooter all the time. Yang luar biasanya Steph Curry ini anak Tuhan. Anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia dibesarkan secara Kristen. Dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Nah, Steph ini, dia itu meskipun di basket itu, ya namanya olahraga tuh, orang jiwa kompetitif ada tuh. Tapi dia sudah diajar ternyata. Dia sudah diajar untuk begini. Di lapangan basket itu kerjamu adalah berikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap tembakanmu itu adalah buat Tuhan.
Jadi dia maju bermain. Nah, ditambah lagi dengan begini. Steph Curry ini dia punya tinggi badan untuk ukuran pemain basket itu tidak proporsi, ya tidak tinggi lah. Tidak tinggi. Dia pemain basket kan biasanya tinggi besar gitu. Ada yang baru di draft di Spurs namanya Victor Wembanyama, itu tingginya minta ampun 2 meter. Wah, keuntungan besar itu. Tapi Steph Curry ini ya ampun, dia tingginya enggak segitu-segitu, pendek dia. Untuk ukuran pemain basket dia pendek. Jadi dia akali dia punya diri dengan apa? Keahlian menembak 3 angka, menembak dari jauh. Dan dia berhasil. Nah, setiap kali dia menembak, dia itu karena stimulasi dirinya bahwa ini semua buat Tuhan. Setiap kali dia menembak masuk, dia pasti begini. Dia pastikan tembakannya itu buat Tuhan. Dia pastikan tembakannya itu buat Yesus. Dengan pemikiran seperti itu saja, dia sudah 4 kali juara NBA. Bukan bersaing, bukan. Bukan mau kasih tunjuk-tunjuk saya lebih hebat dari kamu. Enggak. Dengan pemikiran begitu saja, dia sudah 4 kali juara NBA. Yang saya mau bilang pada saudara adalah, jangan ditipu sama iblis tentang hal-hal seperti ini. Mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Bukit, apa ide bukit itu? Ide bukit itu sebenarnya ini. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama bukit-bukit pengorbanan, ya, itu sebenarnya bukit itu ide penyembahan berhala itu. Jadi terlebih di zaman Raja Salomo ya, menjelang akhir-akhir dia memerintah. Raja Salomo itu serong akhirnya menyembah berhala. Nah, didirikanlah bukit-bukit pengorbanan. Bukit ini tujuannya begini. Kalau saudara mau menyembah berhala, saudara itu harus naik ke bukit. Saudara harus menunjukkan usaha. Saudara harus menunjukkan usaha keras untuk bertemu Tuhan, begitu. Setelah saudara naik ke bukit capek-capek, sampai di bukit, sampai di atas, baru kemudian itu dibilang dihargai mau kau sama Tuhan. Karena apa? Karena dilihat kau sudah punya usaha, kau sudah punya upaya yang keras untuk datang kepada Tuhan. Apa beban Lucifer yang ketiga? Beban Lucifer yang ketiga adalah memberitahu Anda untuk mengedepankan semua usaha Anda lebih daripada Tuhan. Ketika Anda mengedepankan semua kerja keras dan upaya Anda lebih daripada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, maka lihat baik-baik. Lucifer duduk manis loh. Dibilang apa? Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Waduh. Dia duduk di atas semua hal-hal yang menomorsatukan effort saudara. Bahkan ketika saudara beribadah, kalau saudara merasa bahwa ibadah Anda ini adalah karena Anda, bahkan kepada saya, kalau saya merasa bahwa karena saya punya khotbah ini jadi orang bertobat, itu Alkitab bilang ini, Lucifer langsung duduk manis loh di situ. Langsung duduk manis. Lucifer itu tidak diundang-undang. Dia begitu Anda mengedepankan akunya Anda, oh selesai. Langsung dia duduk manis itu. Terima kasih. Shalom. Begitu Anda suka bilang-bilang begini, semua itu karena saya. Oh langsung dia duduk. Shalom. Begitu kamu bilang begini, semua itu kalau bukan karena saya tidak akan terjadi. Shalom. Selesai. Duduk loh. Kata duduk itu berarti begini, tinggal tetap. Jadi kalau saudara mengedepankan effort saudara, lebih daripada kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, selamat datang. Ada tanpa duduk kosong. Yang terakhir, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ternyata setelah baca tinjauan kata awan, saya terkejut lagi saudara. Tinjauan kata awan itu, salah satunya adalah bicara tentang pengertian. Wih, saya kaget sekali. Pengertian.
Jadi begini, Lucifer punya kehendak adalah hendak mengatasi, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dia hendak mau melewati pengertian-pengertian ilahi. Nah sekarang saya kasih tahu saudara, Lucifer waktu jatuh, dia tadinya penuh dengan pengertian ilahi. Tapi waktu dia jatuh, semua pengertian ilahi itu jadi gelap buat dia. Nah dalam bahasa Inggris kata awan ini, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dark cloud. Awan gelap. Jadi itu cuma mau bilang begini. Waktu dia jatuh, semua awan itu, semua pengertian ilahi jadi gelap buat dia. Nah Lucifer punya berpikir kayak kernek bus. Dia punya berpikir adalah, saya lewati ini semua yang gelap dulu ini. Saya atasi semua yang gelap ini karena pasti di balik yang gelap itu, baru saya berhasil bertahta. Nggak bisa. Awan ini sudah jadi gelap. Dia sudah tidak punya pengertian ilahi lagi. Makanya dia suka tipu saudara. Karena dia benci sekali sama kita. Dia benci sekali sama manusia. Coba saudara bayangkan ya. Lucifer itu worshiper. Badannya terbuat dari alat-alat musik. Lalu kemudian yang ganti dia adalah manusia dengan bahan dasar tanah liat. Bagaimana dia nak mau jengkel sama saudara? Jangan selalu punya ide tentang ini. Kalau Tuhan tidak perhatikan, setan pasti peduli. Siapa yang bilang? Kita suka sekali begitu. Kalau ngambek sama kita kan ini suka ngambek salah-salah tuh. Kalau lagi kecewa sama Tuhan, biar dikasih perjamuan kudus kita ada terima loh. Dikasih perjamuan, hati lagi tidak bagus. Buat apa saya terima perjamuan? Sombong kali. Bagaimana kamu diperdamaikan? Kamu diperdamaikan dengan tubuh dan darah. Terus kamu terima perjamuan. Kayak merasa menjadi pembela-pembela Tuhan begitu. Padahal awan gelap. 2 Timotius 2 ayat 7. Coba. 2 Timotius 2 ayat 7. Ini yang membuat Lucifer itu benci sekali sama kita. 2 Timotius 2 ayat 7. Coba. Bukakan Kak dulu. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bagaimana Lucifer nak mau benci sama kita? Sedangkan kepada kita itu dibilang Tuhan mau kasih kita bukan awan gelap Pak Bu. Awan yang terang benderang. Karena apa? Pengertian terhadap segala sesuatu dijaminkan buat saya dan saudara. Makanya Lucifer jengkel. Setiap kali lihat saudara, Lucifer dongkol. Makanya dia berusaha dengan tipu muslihat. Gelap bodoh itu pengertian. Kalau ada orang Kristen di sini yang masih berpikir begini, saya orang awam, dan mengerti Kak firman Tuhan. Biar di pendeta saya, awan gelap saudara. Jangan. Nah kalau dibilang pengertian saudara, nah ini yang luar biasa. Saya tutup dengan ini. Kata pengertian menurut terjemahan Ibrani, itu saya lupa apa lagi bahasa Ibrani. Pokoknya menurut bahasa Ibrani, kata pengertian itu artinya ini. Ability to discern. Kemampuan untuk membedakan. Berarti kalau kemampuan untuk membedakan itu begini. Kita membedakan apa? Roma 12 ayat 1. Nah ini kayaknya ayat terakhir saya. Roma 12 ayat 1. Coba. Bukan. Ayat 2. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata saudara, kalau kita tidak tanggung beban awan gelap ini, bebannya Lucifer ini, kita menanggung, kita justru menerima pengertian terhadap segala sesuatu. Maka area bermain kita dalam soal pengertian itu hanya di 3 ini saudara. Baik, berkenan, sempurna. That is our playground itu. Tempat main-mainnya kita.
baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Kita sudah tidak mikir lain-lain. Bodohnya manusia waktu di Taman Eden ditipu-tipu sama iblis, dibilang gini, makan kau bodoh ini buah pengetahuan baik dan yang jahat. Buah pengetahuan, pakai dulu kata pengetahuan. Kamu tidak perlu tahu bedanya baik dan yang jahat. Karena Tuhan itu menyediakan kebaikan buat dirimu. Setiap kali Tuhan habis menciptakan alam semesta, Tuhan selalu bilang, maka Allah melihat semuanya itu baik. Maka Yahweh melihat semuanya itu baik. Tapi waktu dia habis menciptakan manusia, Tuhan berkata begini, maka Tuhan melihat semuanya itu teramat baik. Haleluya. Terus kita masih mau makan buah pengetahuan. Itu yang kita lakukan, saudara. Awan jadi gelap waktu kamu cuma berusaha untuk tahu. Kamu itu harus makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Siapakah kehidupan? Yohanes 14 ayat 6, Yesus pohon kehidupan. Waktu kamu makan pohon kehidupan, tempat main-main pertimbanganmu di mana? Bukan lagi soal baik dan yang jahat. Tempat main-main pertimbanganmu adalah baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Indahnya itu hidup kalau kita punya pertimbangan cuma main-main di situ. Baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Kan memang itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Masihkah saudara percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11 berlaku bagi saudara? Rancangan-rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena apa? Area pertimbangan saudara cuma di baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Kasih tahu kiri kanannya, baik, berkenan, sempurna. Siapa tahu ada yang baik dan yang jahat, ya kasih ingat-ingat, bukan baik dan yang jahat. Baik, berkenan, sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Mari kita, sebelum saya serahkan kepada yang akan memimpin perjamuan kudus, kita akan